kita akan kembali ke lokasi kejadian kecelakaan maut di Cibubur, di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kita bergabung bersama dengan Ahmad Wildan, PLT Kepala Subkomite Lalu Lintas dan Angkutan Jalan KNKT. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Pak Wildan, saya harus dalami mengenai penyebab kecelakaan. Meski terlalu dini, Pak. Apakah betul dugaan utamanya karena remblong? Belakangan kami dengar juga kontur jalanan yang menukik. Baik, terima kasih. Pertama, KNKT menyatakan prihatin dan duka cita yang mendalam atas kejadian ini. Dan kami sudah menurunkan tim dari sore ke sini, dan sejauh ini informasi yang kami peroleh masih bersifat kualitatif ya. Jadi kalau jalan menurun itu berarti kita juga harus ada tantangan, kita akan cari data informasi, slopnya berapa, panjang landai kritisnya berapa. Kalau remblong berarti kendaraannya akan kita periksa dan sebagainya. Nah, besok pagi rencananya kita akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap jalan, kendaraan maupun pengemudi dan beberapa saksi yang lain. Oke, Pak Wildan, lantas bisa diceritakan kepada kami sebetulnya apa-apa saja yang menandakan bahwa remblong itu adalah penyebab utama dari suatu kecelakaan? Karena informasi yang kami dengar ini masih desas-desus juga, kualitatif Anda sebutkan tadi masih perlu diselidiki lagi. Tidak ada jejak rem di aspal jalanan di sana, betul demikian, Pak? Bisa jadi ketika nggak ada skate park ya, nggak ada jejak pengereman. Kalau mobil itu truk itu menggunakan ABS juga nggak akan meninggalkan jejak. Kalau pengemudinya lagi kehilangan konsentrasi juga dia nggak akan sempat ngerem. Jadi masih banyak beberapa kemungkinan. Jadi yang besok kita akan pastikan seperti apa setelah kita ketemu pengemudinya, kita minta penjelasan. Kita akan periksa traktor head maupun trailernya, kondisi remnya seperti apa dan sebagainya. Oke. Apakah mungkin ada kaitannya dengan solar? Ini juga pertanyaan awam sekali sebetulnya. Kan harusnya kan itu sudah didesain sedemikian rupa truknya sehingga beban yang diangkutnya tidak akan berpengaruh terhadap kekuatan dan keselamatan perjalanan pengemudi termasuk pengguna jalan lainnya. Kalau saya pikir jalan ini nggak begitu ekstrim ya, jadi nggak begitu berdampak terhadap teknologi kendaraan yang saat ini ada. Jadi secara general teknologi yang digunakan di otomotif itu nggak ada masalah. Tinggal besok kita ingin mencari yang namanya contributing factor yang menyebabkan ini terjadi apa. Oke Pak. Jadi sampai sejauh ini informasinya masih dikumpulkan. Kita berharap ada kejelasan Pak dan setidaknya proses evakuasinya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Karena ini juga jadi satu problem yang ditemukan oleh tim yang bertugas di lapangan. Terima kasih Pak Wildan atas waktu Anda. Baik, terima kasih. Malam. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Citayam Fashion Week tiba-tiba menjadi populer di kawasan Sudirman, Jakarta. Fenomena ini pun dipandang sebagai potensi wisata yang bisa memberikan manfaat ekonomi. Beberapa waktu belakangan, kawasan Sudirman menjadi perbincangan publik. Istilah Citayam Fashion Week tiba-tiba populer. Jika biasanya kawasan di pusat ibu kota ini didominasi pekerja kantoran yang berlalu lalang, kini kawasan Sudirman seolah menjadi lokasi nongkrong baru bagi remaja-remaja dari luar Jakarta. Bahkan istilah CBD kini diplesetkan menjadi Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok karena banyak anak muda yang berasal dari sana yang mengunjungi kawasan ini. Tidak hanya sekedar nongkrong, para remaja ini seakan saling adu modis. Mereka berlomba-lomba menggunakan pakaian yang nyentrik dan juga menarik perhatian ala street fashion. Fenomena ini pun dinilai sebagai potensi mengulik kreativitas anak muda dan sarana mereka untuk berekspresi. Bahkan tak mustahil, Citayam Fashion Week bisa berkembang menjadi potensi wisata. Adanya perubahan zaman gitu kan, modernitas, di mana anak-anak muda, ya kan, mereka ingin lebih mengekspresikan diri mereka dengan menunjukkan identitas-identitas sosial, baik itu secara seks, gender, ataupun lewat fashion tadi. Kedua juga sebagai ruang demokratis, di mana masing-masing anak-anak muda punya hak dong untuk berekspresi gitu kan. Dan ketiga, nah kalau ini dikelola secara baik gitu kan, manajemen yang ke depan, ada pemerintah yang terlibat di sana, dan pelaku dari Citayam Fashion Week ini sendiri semakin berinovasi, tidak cukup sampai di sini, mereka semakin berinovasi, dan nah ini bisa menjadi potensi wisata buat kota Jakarta sendiri.
Kemunculan fenomena Citayam Fashion Week di Sudirman membuat lokasi ini tak lagi eksklusif bagi kalangan menengah ke atas. Tak hanya itu, kehadiran para remaja ini juga sedikit banyak membawa manfaat ekonomi bagi warga. Namun di samping itu, Citayam Fashion Week juga menjadi penanda kurangnya ruang terbuka hijau yang layak di kawasan-kawasan penyangga Jakarta. Masalah kebersihan juga sempat menjadi isu. Di lokasi ini, jumlah sampah bahkan pernah melonjak hingga 7 meter kubik per hari sejak fenomena ini muncul. Dan kita langsung diskusikan persoalan ini, fenomena ini tepatnya bersama dengan Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Assalamualaikum, selamat malam, Chief Sandi. Halo Bang Abe, Horas, Chief. Silaban. Chief, hari ini kita bicara soal potensi wisata yang ada di Sudirman Street, di Jalan Sudirman begitu ya. Tapi yang namanya potensi, dia hanya bisa berkembang jika dirangsang. Ini belum dirangsang saja, yang namanya Roy Citayam dikasih beasiswa sama Chief Sandi Uno, Menteri Pariwisata aja, dia sudah tolak begitu. Gimana mau mengembangkan potensi ini, Chief? Ya, pertama-tama tentunya kita mengapresiasi fenomena remaja Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok SCPD yang menciptakan tren fashion hingga lahirlah fenomena Citayam Fashion Week. Saya selalu pakai kata ini mendemokratisasi urban tourism, memberikan ruang dan peluang bagi masyarakat yang ada di boleh dikatakan sedikit di luar Jakarta tapi masih masuk ke dalam satu klaster yang kita sebut sebagai subkultur urban tourism, memanfaatkan liburan sekolah. Dan mereka juga menciptakan konten yang menarik dan mempromosikan pariwisata serta produk ekonomi kreatif. UMKM naik penjualannya dan selama dikelola dengan baik, tidak nyampah, tidak menimbulkan keonaran, tidak berisik, tidak berbuat negatif, mereka akan memiliki dampak yang positif. Kuncinya bagaimana mereka tidak hanya menjadi fenomena sesaat. Istilahnya jangan sampai jadi one hit wonder. Nah, oleh karena itu seperti fenomena Harajuku, fenomena mungkin Ginza di Jepang, atau fenomena style di Manhattan 42nd Street, kita harus menginstitusionalisasikan dengan peningkatan pengetahuan dan juga edukasi kepada mereka dengan skill-skill baru, upskilling, reskilling, dan new skilling. Tentunya beasiswa dan pelatihan kerja yang akan kami sediakan buat rekan-rekan ini tentunya kita harapkan agar mereka bisa bukan hanya jadi Citayam Fashion Week, siapa tahu mereka akan tampil jadi di level internasional, di level global, ikut Paris Fashion Week dan New York Fashion Week gitu, Abe. Iya, dan saya tahu you are very persistent. Anda adalah seorang yang sangat gigih dengan apa yang Anda lakukan, Chief. Ada skema lain, ada pendekatan lain untuk memastikan anak-anak ini Anda sebutkan tadi dikelola. Saya balik lagi bahwa yang namanya potensi hanya bisa berkembang ketika dia dirangsang, ketika disupport dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Ya, Bos Abe tahu sendiri bahwa I don't take no for an answer. Orang bilang bahwa yes, of course. Bahwa mereka nggak tertarik gitu. Saya bilang mungkin belum diskusi, belum ngobrol-ngobrol sama kita, belum tanya orang tuanya karena saya udah menugaskan Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf, Bang Faisal di kantor kami agar para remaja ini dapat terus menyalurkan kreativitasnya di bidang salah satu subsektor yaitu fashion. Mereka mengenakan kemeja flanel oversize. Sekarang menarik celana model 90-an seperti boot cut atau sering disebut sebagai cut bray. Ada sneaker klasik, topi yang unik dan produksi konten di media sosial. Tapi mereka juga harus diajarkan fashion yang nanti menjadi bagian daripada ekosistem fashion global. Mereka harus diajarkan membuat konten-konten, videografi
dan juga bagaimana fotografi yang lebih indah sehingga mereka bisa juga bangga memperkenalkan produk dan brand lokal. Jadi menurut saya tentunya mereka sekarang merasa on top of the world, di atas. Tidak apa-apa nanti suatu saat kita ingin menggunakan talenta yang mereka miliki ini agar mereka bisa berkolaborasi dengan brand lokal dan pelaku ekonomi kreatif. Dan ini jadi inspirasi bagi remaja-remaja di daerah lain. Mungkin nanti di Surabaya juga akan muncul, Semarang muncul, di Medan itu juga muncul untuk mendorong pariwisata di Danau Toba. Besok saya pergi ke Danau Toba. Itu nanti ke depan juga nanti ada mungkin perapat Fashion Week dan lain sebagainya. Salam saya nanti untuk warga kampung kami, Chief, di sana, Chief. Tapi balik lagi kita ngomongin apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini, Chief, ya. Tidak sedikit juga yang mencibir, Chief. Memastikan bahwa anak-anak muda ini dianggap sebagai, dalam tanda kutip ya, merusak pemandangan. Ada aja kan seperti itu. Nggak bisa dibuat satu persepsi. Kalau menurut Chief Sandi seperti apa? Ya nggak fair ya. Bahwa kita harus memiliki suatu keyakinan bahwa ruang publik itu milik semua. Jadi kalau mereka ikut dalam tatanan tidak melanggar hukum, mereka ini justru menjadi bagian daripada perkembangan ekonomi berbasis ekonomi kreatif dan urban setting yang kita miliki ini semua, dan mereka jadi trendsetter untuk fashion. Yang diuntungkan itu UMKM yang menjual produk-produk mereka. Ruang dan peluang ini kan saya sudah sampaikan tadi di DKI Jakarta juga milik semua. DKI Jakarta itu terbuka, dan saya melihat bahwa kita selain mengapresiasi dan kita membuka peluang untuk mewadahi para remaja ini, kita juga mesti memberikan keyakinan kepada yang mencibir gitu loh, bahwa mereka ini pada satu saat punya peluang untuk bisa menjadi fashion designer ke depan, content creator, dan segala macam kreativitas selama masih dalam konteks positif. Kita jangan saling menjatuhkan, jangan saling mencibir. Kami memiliki program Santri Digitalpreneur, itu juga mengajarkan bagaimana membuat konten 2D, 3D, animation, juga podcast. Siapa tahu mereka bisa menjadi podcaster. Nama-nama kayak Tory Burch, Christian Dior, ini juga muncul dari fenomena seperti ini, agar mereka suatu waktu bisa juga naik kelas. Buat saya ini adalah bagian daripada Jakarta sebagai tempat kawah Chandra di muka, di mana orang bisa mengadu nasib di sini. Jadi kita jangan sesekali merendahkan atau mencibir, tapi kita arahkan mereka menuju ke tentu karir yang lebih baik. Oke. Bicara soal vision tadi itu, kalau bisa saya tangkap, Chief, hanya orang-orang khusus dan istimewa yang bisa melihatnya. Tapi terima kasih atas waktu Anda berdiskusi bersama kami, Chief Sandiaga Salahuddin Udo, sudah hadir bersama. Terima kasih Bang Abe, sukses. Horas. Horas. Baik. Pemirsa, memperingati hari jadi ke-76, Bank Negara Indonesia menggelar BNI Load Fest 2022. Acara tersebut sukses menyita perhatian publik dengan menampilkan deretan selebritas papan atas. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-76, Bank Negara Indonesia menggelar BNI Load Fest 2022. Gelaran ini sukses menyita perhatian hingga mendapatkan banyak pujian dari sejumlah pihak. Rangkaian doa pun terus dipanjatkan dari berbagai pihak, diantaranya dari Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir. Jokowi mengakui selama 76 tahun BNI berhasil melakukan transformasi secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan baru di tengah gejolak dunia yang penuh ketidakpastian. BNI yang semakin proaktif dan responsif menguatkan peran untuk menjadi jembatan bagi pelaku usaha, korporasi dan UMKM. Selama ulang tahun ke-76 pada BNI,
Sementara Menteri BUMN Erick Thohir berpesan BNI dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta pengembangan kompetensi guna meningkatkan daya saing. Dengan meningkatkan kualitas serta mengembangkan kompetensi dengan kapabilitas SDM guna meningkatkan kualitas. Saya BNI terus konsisten untuk mendorong UMKM kita naik kelas ke arah internasional serta menjaga para pendidikan kita yang merupakan ujung Acara yang digelar dengan protokol kesehatan ketat ini turut dihadiri Wakil Menteri BUMN Kartika Wirotmojo, Komisaris Utama BNI Agus Martowardoyo, Direktur Utama BNI Royke Tumilar, serta jajaran direksi dan pegawai BNI se-Jabodetabek. Puncak gelaran BNI Loudfest 2022 ini dimeriahkan oleh beberapa musisi ternama Indonesia, di antaranya Slank, Iwan Fals, Reza Artamevia, Ran, Anmes, Afgan, hingga Raisa. Seorang istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah ditembak oleh orang yang tak dikenal di depan rumahnya di Jalan Cemara 3 nomor 1 Padang Sari. Korban mengalami luka tembak di perutnya. Penembakan terjadi terhadap istri anggota TNI Senin siang pukul 12 di Jalan Cemara 3 Bayumanik. Korban merupakan istri Kopral Muslimin anggota TNI Arhanud Semarang. Korban ditembak orang tidak dikenal di depan rumahnya usai menjemput anaknya dari sekolah. Polisi menggelar olah TKP sementara korban dirawat di Rumah Sakit Banyumanik, Semarang. Terjadi 2 kali tembakan yang semua mengarah ke tubuh korban dan satu proyektil bersarang di tubuh korban, kemudian satunya tembus yang tertinggal di TKP. Dalam penanganan kasus ini kita disupport penuh oleh teman-teman dari TNI, dari Kodim, dari Denintel dan dari Denpom. Laka truk tangki Pertamina menyebabkan 11 orang tewas. Informasinya satu lagi untuk Anda.